Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa di tanggal 22 Januari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang berisi tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami dibawa memasuki hadirat kekudusan-Mu untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang merupakan kekuatan bagi kehidupan kami. Mohon urapan Roh Kudus atas hidup kami. Demikian juga tempat dimanapun kami berada, dan hanya dengan kuasa nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami tolak semua pengaruh dari kuasa si jahat, sehingga kami boleh mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada kasih Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yang merupakan isi hati Tuhan kepada kami, untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Pengkhotbah 12 ayatnya yang pertama, yang menyatakan, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Masa muda adalah harta termahal. Itulah judul renungan di pagi hari ini. Sekali lagi, masa muda adalah harta termahal. Hidup manusia memiliki dua tahap, sementara di dunia ini dan kekekalan di akhirat. Jadi sekali lagi, yang pertama sementara di dunia ini, yang kedua kekekalan di akhirat. Ini perlu dipahami karena banyak orang berpikir bahwa hidup itu hanya dalam dunia yang sementara ini saja. Ya. Jangankan orang di luar Kristus, orang Kristen pun mungkin masih banyak yang berpikir demikian. Mereka tidak tahu setelah mati kemana. Moto hidup mereka, mari kita makan dan minum, karena kita akan mati. Seperti apa yang dikatakan Alkitab perihal mereka. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegerangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur, sambil berseru, "Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati." Yesaya 22 ayat 13. Jadi bangsa pilihan saja menyatakan seperti itu. Ya. Apalagi kita. Artinya mereka yang menerima langsung janji Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa jika hidup ini hanya sebatas lubang kubur, buat apa kita berlelah-lelah bertalian dengan
iman kita kepada Tuhan. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Ketika Rasul Paulus melakukan pelayanan atau perjalanan pelayanan pekabaran Injil di Asia Kecil. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. 1 Korintus 15 ayat 32. Hidup yang sementara di dunia ini terbagi 3 tahap. Yang pertama masa kanak-kanak, yang kedua masa muda, dan yang ketiga masa tua. Tiap periode begitu bernilai bagi Allah. Setiap masa yang kita lewati adalah kesempatan bagi Allah untuk mengurapi kita dan memakai kita sebagai alat dalam tangannya. Masa kanak-kanak begitu berarti. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Masa muda begitu berarti. Mazmur 71 ayat 5. Dan masa tua pun begitu berarti bagi Allah. Mazmur 92 ayat 15. Saya percaya masa muda adalah masa yang baik bagi seseorang untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Mengapa? Alkitab memiliki beberapa jawaban. Jadi sekali lagi, masa muda adalah masa yang baik bagi seseorang untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya ada 2. Pertama, masa muda adalah masa yang rawan bagi seseorang. Sekali lagi, masa muda adalah masa yang rawan bagi seseorang. Rawan karena kebodohan melekat pada hati anak muda. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Amsal 22 ayat 15. Kebodohan membuat mereka gampang jatuh dalam dosa. Mazmur 25 ayat 7. Kurang pengalaman. 1 Samuel 17 ayat 33. Kurang percaya diri. 1 Raja-Raja 3 ayat 7. Belum dapat menerima tanggung jawab yang besar. 1 Tawari 22 ayat 5. Gampang lupa dalam memprioritaskan sesuatu. Pengkhotbah 12 ayat 1. Dan kurang berhikmat sehingga gampang terkena celaka. Ayub 36 ayatnya yang ke-14. Kemudian yang kedua, masa muda adalah masa yang memiliki potensi. Dengan kata lain, masa muda adalah harta yang termahal. Jadi sekali lagi, masa muda adalah masa yang memiliki potensi. Dengan kata lain, masa muda adalah harta yang termahal. Masa di mana seseorang begitu gampang percaya Tuhan. Mazmur 71 ayat 5. Seseorang begitu gampang mengasihi. Yeremia 2 ayat 2. Seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan apa saja. Mazmur 103 ayat 5. Dan masa muda adalah masa untuk mencari Tuhan. Jadi tidak tunggu tua. Tidak tunggu rambut putih dan seterusnya. 2 Tawari 34 ayat 3. Nah, karena masa muda adalah harta yang termahal.
Maka nasihat bagi para anak muda untuk tidak menyia-nyiakan masa muda. Tidak menyerahkannya kepada iblis untuk menjadi alat kejahatan. Ya. Karena kalau kita perhatikan ya, yang terkena atau terlibat kasus-kasus kejahatan yang tercatat terutama di kantor kepolisian, kalau dilihat dari anatomi umur, itu adalah umur muda. Tetapi sekali lagi, serahkan masa muda kepada Tuhan untuk menjadi alat kebenaran. Jadi masa muda jangan menyerahkan hidupnya kepada iblis untuk melakukan kejahatan, tetapi kepada Allah untuk melakukan kebenaran. Nasihat bagi para orang tua untuk tidak menganggap enteng orang muda, tetapi menolong dan membimbing mereka pada jalan yang patut bagi mereka. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Makanya sekali lagi, jadi meletakkan fondasi yang benar adalah sejak anak-anak ya mulai mengerti atau berbicara, sehingga ketika masa mudanya mereka sudah terisi penuh dengan kuasa atau firman Tuhan atau nasihat-nasihat orang tua yang berasal dari firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6. Karena masa muda adalah harta, maka harus dijaga dan dihargai oleh orang tua dan anak muda itu sendiri. Jadi sekali lagi, dua hal yang perlu diperhatikan oleh anak muda, ya, karena masa muda adalah masa bagi seseorang sebagai masa yang rawan dan juga masa yang penuh dengan potensi untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Jadi masa muda adalah harta termahal. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu di pagi hari ini menjadi pedoman bagi kami selaku orang tua dan juga anak muda, agar sungguh-sungguh mempergunakan masa mudanya dengan baik, dengan benar, untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan, sehingga masa muda sungguh bermanfaat atau menyenangkan hati Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.